DPRD Sumatera Utara yang diwakili Kakanda, Abang Anda, Rahman Syah Sibarani. Kami persilakan untuk hadir ke depan. Juga Amang, Ketua PGI Sumatera Utara, Abang Pendeta Bapak Manurung ya. Ketua PGI Sumatera Utara, panitia hadir? Diwakilkan. Oke, untuk kesempatan kali ini, karena mungkin masih di jalan, ya rekan-rekan juang, untuk berhemat waktu, ya sesuai sesi yang diberikan kepada kita, semua sesi yang seharusnya ini sampai jam 6.30, ya 6.30. Siap. Oke, jadi saya ulangi kembali, mewakili Ketua PGI Sumatera Utara, kami undang Bapak Pendeta Erik Baros untuk datang hadir di depan. Ya, jadi saya ulangi kembali, sesi yang sangat terbatas sebenarnya yang diberikan kepada kita dalam sesi studi meeting ini. Ya, kita harapkan bahwa sesi ini adalah bagian dari konverda kita, bagaimana kita bisa dikayakan, bagaimana kita bisa menggali informasi, ya, dengan tema kita pada saat ini, pada konverda pada saat ini, ya, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada dan doakanlah. Untuk tema spesifiknya bagi kita, ya, Danau Toba sebagai wisata super prioritas. Barangkali ini menjadi suatu tema yang sangat luar biasa, sangat menarik bagi kita. Ini saya kira sudah banyak pergumulan dari panitia bagaimana hal ini bisa menjadi bagian dari perbincangan kita, diskusi kita. Harapan kita melalui kehadiran dan paparan-paparan panelis yang ada pada sore hari ini bisa mengayakan kita semua, dan kiranya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mari kita berikan pertanyaan untuk mengayakan kita semua. Saya kira untuk berhemat waktu, ya, saya nggak usah lagi memperkenalkan. Oke, ya, jadi ada masukan dari panitia. Ya, jadi sekilas saya sampaikan pada panelis kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Saya silahkan kepada panitia. Para hadirin yang berbahagia, para sahabat DPJG Gamki Provinsi Sumatera Utara. Sejenak saya akan membacakan profil dari moderator kita, Bapak Dr. Osman Manalu, SP MSI. Tempat tanggal lahir Tukajulu 25 Mei 1974. Alamat Kompleks Surya Regensi Blok D nomor 4 Jalan Persatuan Helvetia Timur. Pelatihan ataupun kursus personality di tahun 2005, development di John Robert Power Medan. 2008, achievement motivation training di Dale Carnegie. 2011, program pengembangan kepemimpinan Angkatan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2012, BIMTEK Perpres nomor 54 tahun 2010 di LPPM Universitas Sumatera Utara. 2013, BIMTEK Perpres nomor 70 tahun 2012 di LPPM Universitas Sumatera Utara. Riwayat pekerjaan dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1998, tentor pada bimbingan Primagama Medan. Tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, marketing pupuk organik PT Organika. Pada tahun 2002 sampai 2012, PT Yudhistira
Galia Indonesia area Sumut sebagai salesman, supervisor, lead bank dan kepala cabang wilayah Aceh, Binjai dan Langkat. 2014 sampai dengan sekarang sebagai dosen di Universitas Dharma Agung Fakultas Pertanian. 2016 sampai dengan sekarang dosen tetap pada STIE Stindo Medan. 2014 sampai 2020 anggota Dewan Pengupahan Kota Medan dari unsur pemerintah. 2012 sampai dengan 2016 Direktur Pengembangan dan SDM Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. 2016 sampai dengan 2020 Direktur Keuangan PD Pasar Kota Medan. 2019 sampai dengan 2020 PLT Direktur Utama Perumda Pasar Kota Medan. Riwayat organisasi tahun 1995 sampai dengan 1999 menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. 2013 sampai dengan 2016 menjadi Wakil Sekretaris DPC anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Medan. 2014 sampai dengan 2016 Direktur Eksekutif DPD Asprindo Sumut, Asosiasi Pengelola Pasar Tradisional Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk moderator kita, Bapak Dr. Osman Manalu SP MSI. Dengan ini saya sebagai Master of Ceremony dengan kerendahan hati jika ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dibukakan pintu maaf. Saya Adi Manulang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kita semua yang ada di sini. Senantiasa Gamki semakin sukses dan menjadi generasi luar biasa sampai seluruh dunia. Terima kasih dan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk Manatia, khususnya tulangku, Pak Manulang. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Manulang. Walaupun mungkin di awal tadi ada salah teknis, saya kira terima kasih atas penjelasannya. Makasih Tulang ya, untuk kawan-kawan panitia juga semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta Konferda pada saat ini, untuk tidak berlama-lama lagi, kami berikan waktu kepada Kakanda Amang Boruko, dia tahu panggil Tulang, Amang Boruko, Bapak Sibarani, mewakili DPRD Sumatera Utara. Kami persilakan waktu dan kurang lebih 1/4 jam, cukup Amang Boru ya? Cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus ya. Terima kasih, silakan Amang Boru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Majua-jua, jua-jua, Yahobu, Horas, ahoy. Ya, pertama-tama izinkan kami memberikan hormat buat seluruh keluarga besar Gamki. Sebenarnya Pak Moderator, di dalam surat yang masuk ke DPRD Sumatera kami diminta sambutan. Tapi di dalam acara kami disuruh sebagai pemateri, siap tidak siap, kami nyatakan kami siap, ya kan? Tepuk tangan untuk Ketua. Walaupun kami belum menyiapkan makalah segala macam ini, tapi kami nyatakan kami siap. Karena ada abang kita, Bang Gelmok, siap abangku? Ya, karena ketika aku beraktivis, selalu berjumpa dengan abang, ya bang ya. Perkenalkan, saya Rahman Sasi Baradi, Wakil Ketua DPRD Sumatera dari fraksi Partai Nasdem. Dengan latar belakang saya, pendidikan saya S1, S2 saya Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ketika saya mahasiswa beraktivis berorganisasi, semuanya saya di bawah keluarga besar Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun ketika saya ber-OKP, izinkan saya kader Ikatan Pemuda Kader Sumatera Utara dan pernah menjadi Ketua IPK Kota Medan. Dan sebelumnya saya seorang lawyer abang tulangku. Ini saya lahirkan dari Buru Manalu. Mohon izin dan mohon maaf Ketua DPRD Sumatera Utara tidak dapat hadir bersama-sama kita dikarenakan tadi memimpin rapat badan anggaran DPRD Sumatera Utara. Kami hadir cukup banyak, ada Kak Anita, ada Bang Junius, ada Bang Saud, dan ada beberapa orang tadi anggota DPRD Sumut, ada Kiki. Di lingkungan Gamki ini, di acara Gamki ini menunjukkan bahwasanya DPRD Sumatera Utara sayang dan cinta buat Gamki. Ini bukan soal berpolitik. Tepuk tangan. Namun
mohon izinkan kami tulang. Sebelum kami menyampaikan apa ya tentang destinasi seperti yang diinginkan oleh Gamki, izinkan kami menyampaikan pesan buat seluruh kandidat. Ini atas nama DPRD yang bicara kan. Walaupun saya masih muda, wajar. Bagian dari Pemda seperti yang disampaikan Saudara Gubernur, untuk menjadikan musyawarah daerah hari ini penuh sukacita dengan sehati, sejiwa, sepikir, satu dalam satu kasih, satu tujuan tanpa mempentingkan kepentingan pribadi-pribadi dengan pujian yang sia-sia. Dengan lebih mulia utamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadi. Mohon izin, mohon maaf kalau kurang sempurna. Filipi 2 ayat 2. Saya yakin kalau yang hadir bersama-sama hari ini tentu orang-orang yang tingkat imannya tidak diragukan lagi. Namanya pun Gamki yang tidak bisa kita pisahkan dari gereja. Semua ini orang-orang yang akan takut akan Tuhan yang hadir hari ini. Eli, Eli, lama sabab tani. Ya saya mohon izin, karena S1 saya ada 2 ini panggil mau. 1 teologi, 1 hukum. Maka saya coba bersama saudara-saudara hari ini bicara tentang destinasi. Tentunya saya tidak akan menggurui saudaraku keluarga besar Gamki. Karena kalau di sebelah saya doktor, saya masih S2. Tulang saya, di hadapan saya ini saya yakin banyak dokter-dokter maupun orang-orang yang sehari-harinya berkehidupan di tengah Danau Toba. Kita sadar dan kita ketahui hari ini pemerintah pusat dengan semangatnya untuk membangun kawasan strategi pariwisata nasional, baik melalui Menteri PUPR dan Menteri Kreatif untuk Danau Toba. Apapun itu ceritanya, tanpa didukung SDM dan masyarakat lokal, pemahaman dengan masyarakat lokal itu tidak akan jalan. Lalu tugas siapa untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat lokal? Kalau saya ditanya pada saat ini, tentu saya jawab tugas kita bersama, tugas Gamki salah satu di dalamnya itu. Maka itu kalau DPRD Sumatera Utara tulang dan Amang Pendeta, yakinlah dan percayalah untuk mewujudkan destinasi Danau Toba sebagai destinasi super utama, super pemilihan. Yakinlah DPRD sampai hari ini punya komitmen yang sama dengan kita semuanya. Mungkin itu bagi saya ikan cepat ikan gabus lebih baik berdialog, kita lakukan dialog. Karena kami pun belum menyiapkan kali ini tulangkan. Ikan cepat, ikan gabus, buah mangga, buah kueni, buah durian, itu jenis buah-buahan. Mungkin itu kita lanjutkan kepada moderator. Terima kasih untuk Amang Buruku di sini, Bung Sibarani, Rahmansyah Sibarani. Ya, tepuk tangan meriah untuk Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani. Ya, jadi saya kira untuk memodifikasi waktu ini dengan baik, kita persilakan dulu panelis yang kedua, Bapak Pendeta Barus untuk memberikan paparannya, baru nanti setelah itu kita buka sesi tanya jawab, diskusi. Kami persilakan waktu dan tempat untuk Pendeta Barus, silakan. Terima kasih, selamat sore. Salam untuk kita semua. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta Erik Barus. Sekarang sebagai salah satu ketua PGI wilayah Sumatera Utara. Saya keanggotaan gereja Batak Karo Protestan. Pernah menjabat ketua Moderamen GBKB. Sekarang tugas full time sebagai dosen studi agama-agama di STT Abdi Sabda Medan. Dan juga bertugas sebagai sekretaris umum Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara. Saya diutus ke sini oleh PGI wilayah Sumatera Utara dalam rangka menghadiri undangan Konperda DPD Gamki Sumatera Utara untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang peran gereja dalam rangka sosialisasi ataupun
mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional nasional. Mohon maaf karena ketua kami ada pada waktu bersamaan tugas lain, maka saya ditugaskan untuk memberikan beberapa pokok pikiran di sekitar tema kita, dan kami ditugaskan untuk memberikan masukan tentang peran gereja dalam mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi wisata rohani. Jadi ada kata catatan rohani di sana ya. Mungkin karena gereja itu dianggap rohani, sedangkan di luar gereja itu dianggap rohana, seperti begitu ya. Oke, saya agak minta maaf tidak sempat buat PowerPoint-nya. Cuman di sini kami mencoba bergerak ataupun memberi respons tentang tema dan subtema. Yeremia 29 ayat 7, kesejahteraanmu adalah juga kesejahteraan kota juga adalah kesejahteraanmu. Tema ini memberi makna bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan ikut berpartisipasi dalam pengembangan kota di mana dia berada, sebab perkembangan kota itu juga menjadi kesejahteraan bagi setiap insan manusia. Subtemanya adalah meneguhkan nasionalisme dan ekumenisme dengan nilai-nilai Pancasila. Tema dan subtema ini menjadi menarik oleh karena komunitas GAMKI diharapkan bisa mensosialisasikan tema dan subtema ini dalam bentuk program kerja dalam konperda ini untuk dilaksanakan di masa-masa yang akan datang. Jadi di sini saya coba mengulas beberapa pokok-pokok pikiran, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian bagaimana sikap gereja dalam merespon Danau Toba sebagai destinasi wisata tersebut. Diawali oleh kebijakan pemerintah mengenai objek wisata, bahwa yang pertama tahun 2015 dicanangkan ada 10 Bali baru. 10 Bali baru. Salah satunya adalah Danau Toba, Sumatera Utara, Tanjung Kelayang Babel, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu DKI Jakarta, Candi Borobudur Jateng, Bromo Tengger Semeru Jatim, Mandalika NTB, Labuan Bajo NTT, Wakatobi Sultra, dan Morotai Maluku Utara. Inilah 10 Bali baru yang diharapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, 5 daerah pariwisata super prioritas dicanangkan 2019, yaitu Danau Toba Sumatera Utara, Candi Borobudur Jawa Tengah, Mandalika NTB, Labuan Bajo NTT, dan Likupang Sulawesi Utara. Danau Toba selalu menjadi prioritas objek wisata nasional. Jadi perlu dikenal dan dipahami di mana saja itu objek wisata Danau Toba itu, dia bukan hanya Parapat dan Tuk-Tuk, tetapi semua titik Danau Toba sangatlah indah dan potensial menjadi destinasi wisata. Dasar hukum penataan kawasan Danau Toba, seperti saya baca referensinya, ialah Peraturan Presiden Nomor 81 2014 tentang penataan tata ruang kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Nah, itu dasar hukum penataan kawasan Danau Toba itu. Nah, cakupan kawasan Danau Toba itu adalah badan danau yang disebut BD, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Simalungun, Samosir, Tobasa, dan Tapanuli Utara. Daerah tangkapan air atau DTA, cekungan air tanah CAT,
termasuk daerah aliran sungai Daas. Pusat kegiatan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan Danau Toba di luar BD, DTA, dan CAT. Ya. Peraturan nomor 5 ya, yang tadi sudah disebutkan. Tahun 81, nomor 81 tahun 2014. Tujuan penataan kawasan Danau Toba. Pelaksanaan pembangunan di kawasan Danau Toba untuk meningkatkan kualitas. Kualitas apa itu? Terdiri dari 3 hal. Pertama, lingkungan harus terpelihara. Sosial budaya terekspresikan dengan memiliki nilai-nilai budaya, kearifan lokal yang ada di sana, dan juga kesejahteraan masyarakat. Itulah, kualitas itulah yang akan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi wisata tersebut. Nah, kita lihat kenyataan di lapangan, ternyata lingkungan, penebangan hutan, pencemaran limbah, perusahaan besar, TPL, RAPP, AN, dan pembangunan dan pembuangan sampah, khususnya plastik, secara sembarangan oleh masyarakat masih berlangsung. Sosial budaya, konflik pengambilan paksa tanah ulayat, dana, adat, mafia tanah, divide et impera, sigapiton, bisu motum, perdamaian si bisa. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan banyaknya konflik membuat pengembangan SDM, pariwisata, serta pertanian tidak optimal. Pengentasan kemiskinan menjadi stagnan. Jadi kalau kita belajar dari Bali, ya, ada keberhasilannya, yaitu masyarakat adat, Banjar, budaya, seni, potensi ekonomi lokal, agama, alam yang terintegrasi. Namun ada juga kelemahannya. Sampah, kemacetan, degradasi budaya, ya, regenerasi yang lemah, konflik pertanahan, korupsi, ya, terlalu fokus kepada wisatawan asing, kesenjangan selatan dan utara, ekses negatif wisata, pelacuran, judi, dan narkoba. Nah, belajar dari kelemahan di atas, maka kita perlu membuat suatu institusi masyarakat yang kuat secara kultural, spiritual, dan capital, agar mampu bersinergi dengan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dirinya. Nah, artinya ialah bahwa di sini disinilah peran PGI itu, yaitu ketika diibaratkan dengan kata spiritual itu. Artinya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja yang mana Sumatera Utara ini ada 36 sinode yang sangat potensial sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata. Nah, tawaran solusi untuk destinasi wisata itu yaitu 1, sinergi 3 kekuatan besar dalam masyarakat. Apa saja itu 3 kekuatan besar dalam masyarakat? Pertama adalah organisasi sosial. Dalam hal ini masyarakat adat, kearifan lokal, dan LSM. Yang kedua gereja. Nah, disinilah peran gereja itu. Yang ketiga potensi ekonomi lokal. Nah, baru saja PGI menyelenggarakan studi meeting tentang destinasi wisata Danau Toba ini dan menghadirkan seluruh persekutuan oikumene gereja-gereja di Indonesia, maka menjadi respon positif dari hasil studi meeting itu ialah pengembangan ekonomi masyarakat lokal di mana yang jadi tujuan wisata. Hal yang menjadi pemikiran kita ke depan, ancaman dan tantangan terhadap pengembangan Danau Toba sebagai wisata adalah generasi muda harus dipersiapkan dengan cara pembinaan spiritual dan pembinaan apa istilahnya itu mental yang selama ini kita orang Batak ini kan mau jadi raja semua gitu. Mau jadi pimpinan semua seperti begitu.
Nah, hal ini akan terancam oleh karena pendatang dari luar yang memiliki skill, keterampilan membuat pekerjaan tangan seperti handicraft itu, mereka akan lebih kreatif. Oleh karena itu, peran gereja di sana adalah membina para pemuda gereja agar menurunkan status yang selalu, bahasa karonya itu biak meraja. Ya. Artinya sikap yang menjadi raja itu agak kita menjadi lebih menempatkan status yang memiliki skill, keterampilan untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Jadi kalau nanti ada seperti di Jogja itu ada, atau di Samosir juga ada, itu hendaknya masyarakat pemuda gereja bisa diarahkan untuk membuat pekerjaan-pekerjaan hasil tangan mereka menjadi peningkatan ekonomi masyarakat. Inilah beberapa pokok pikiran yang bisa kami sampaikan sebagai PGI wilayah Sumatera Utara dalam rangka mensosialisasikan, mewujudkan Danau Toba sebagai daerah wisata. Dan memang mimpi kita juga ya, GAMKI, yang GMKI sebagai organisasi Kristen di Indonesia ini mahasiswa, maunya juga ada apa tadi di sini disebut, katanya sudah ada, saya nggak tahu Pak, itu salib Yesus katanya. Masih pembangunannya ya, oke. Dan saya pikir itulah wisata rohani yang nanti menjadi destinasi wisata juga seperti daerah-daerah lainnya. Saya pikir inilah saya bisa sampaikan, moderator, kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Pendeta Barus ya. Ya baik, Bapak Ibu sekalian peserta Konferda pada saat ini, sudah terang dan jelas paparan dari panelis kita pada saat ini. Untuk dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara sudah dalam penekanan infrastruktur dan peningkatan SDM, bagaimana dia tadi beliau menjelaskan untuk bagaimana meningkatkan peran kita sebagai pemuda ya, itulah solusinya. Solusi di dalam infrastruktur dan peningkatan SDM. Kemudian dari Bapak Pendeta Barus ya, juga tadi sudah disampaikan ya, ini saya langsung di solusinya saja, solusi yang ditawarkan oleh PGI dalam penjelasan Bapak Pendeta Barus tadi, sinergi di 3 kekuatan tadi, kearifan lokal, gereja, dan potensi ekonomi setempat lokal. Nah itu barangkali yang singkat bisa saya sampaikan untuk refresh, menggarisbawahi apa yang disampaikan panelis kita yang luar biasa pada sore hari ini. Oke, baik. Sekarang kita sampai kepada sesi pertanyaan dan kita sudahi kegiatan ini. Kalau 2 orang panelis, kalau panelis kita di sini sesuai acara itu sampai jam 6. Tapi harapan saya bahkan paling lama setengah jam, nggak sampai setengah jam pun saya kira 20 menit saja ya, permintaan dari Amang Boruk ini 20 menit kita cukupkan diskusi kita. Mohon maaf karena untuk beliau juga adalah orang-orang yang sibuk di dalam mengurusi kepentingan-kepentingan masyarakat umum di Sumatera Utara, juga Amang Pendeta Barus. Oke, saya persilahkan kita bagi 2 sesi saja ya. Jadi sesi pertama itu saya kasih 2 ya, saya kasih 2 dengan kriteria ya, dengan kriteria saya kasih kesempatan dulu 1 untuk kehadiran Bapak atau Abang Anda, silakan. Mau bertanya? Oke, sebentar. Peraturannya Kakanda. Oke, jadi barangkali saya kasih 2 sesi. Sesi pertama saya kasih untuk kesempatan kepada kehadiran, kita hargai senioran yang hadir pada saat ini. Kemudian yang kedua untuk kaum perempuan itu sesi pertama. Ya, sependapat ya. Nanti untuk sesi kedua saya kasih kesempatan untuk Bapak yang di sebelah kiri saya. Oke, setuju ya? Oke, baik. Untuk panitia tolong diberikan mic untuk Kakanda Gelmok Samosir sebagai pembicara atau penanya, atau mungkin juga memberikan informasi bagi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi atau merespon bahkan
mengingatkan kembali apa yang terlupa terkait Danau Toba. Forum yang berbahagia peserta Komperda. Seandainya ini tadi Komperda luar biasa, agendanya cuma satu, ya. Tapi oke, dibuat studi meeting. Tapi saya lihat tidak ada kita yang tertarik atau memang sama sekali kepentingannya hadir di sini cuma satu, memilih ketua. Ini kadar-kadar itu seperti itu. Kita prihatin. Kita prihatin. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, sahabat saya, Bung Ramban Sasibarani, dan juga yang kami hormati dan bahkan dan muliakan Pak Barus yang mewakili PGI. Materi tadi ada dua, Danau Toba dan pariwisata, di mana dari Depirdesu yang diwakili Bung Rahman Sasibarani terkait SDM pemuda dalam rangka menyongsong itu ke depan atau mensukseskan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka menjadikan Danau Toba sebagai tujuan pariwisata prioritas. Karena kapasitasnya di sini selaku wakil rakyat, saya katakan ketua. Mohon izin ketua Pak Ramban Sasibarani terkait Danau Toba. Berbicara tentang Danau Toba bukan hal baru. Pada tahun 1990 telah keluar yang namanya Perda nomor 1 tentang penataan kawasan Danau Toba. Berapa puluh tahun sudah sampai 2021, Perda ini seperti tidak pernah didaya gunakan. Menyangkut jarak bangunan yang boleh dari tepi pantai dan regulasi yang terkait dengan itu. Saya rasa Deperdesu perlu kembali menghidupkan atau apakah namanya mengamandemen, menyempurnakan atau sejenis regulasi baru tentang penataan Danau Toba. Karena Danau Toba itu berada di Provinsi Sumatera Utara. Tentunya ini kewenangan Deperdesu, bukan kewenangan DPRD Kabupaten di kawasan Danau Toba. Harapan kita Ketua, tolong kami dari peserta menyampaikan agar Deperdesu ke depan berusaha membuat regulasi baru berupa Perda, menindaklanjuti Perda nomor 1 tahun 1990 agar konkret dan sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat. Saya yakin kalau Pak Ketua, Pak Rahmat Sasibarani mau, nggak sulit ini. Nggak sulit, kita yakin itu. Menyangkut SDM tadi yang disampaikan Pak Ketua Rahman Sasibarani, betul memang yang muda yang akan menikmati kebijakan ke depan tentang Danau Toba. Bangsa ini, negeri ini. Tapi saya lihat dengan atensi peserta Komperda yang tidak tertarik dengan materi, saya ragu dengan visi itu. Atau sama sekali memang saya nggak tahu agendanya cuma satu hadir di sini. Jadi, soal SDM barangkali agak sulit diharapkan. Mohon maaf Bu adik-adik atau saudara-saudaraku dari Ganki, tolong introspeksi diri. Ya, respek kita, responsibilitas kita ke depan, kontribusi kita ke depan, ya, supaya kita tingkatkan karena ini barangkali sama-sama kita pahami kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan apa, tentu bangsa dan negara. Kemudian itu barangkali untuk Pak Ketua tadi soal regulasi baru atau bagaimana pelaksanaan Perda nomor 1 makin ditingkatkan dan tegas. Jika ada di danau rumahnya eksekusi saja. Kemudian kepada, mohon maaf, Amang Pendeta, Amang saya panggil, kalau di GBKP saya kurang tahu, Amang. Saya lihat belakangan ini ada kecenderungan gereja kehilangan kekuasaan. Kenapa saya katakan gereja kehilangan kekuasaan? Seolah-olah umat tidak takut lagi atas perintah gereja atau tidak tunduk lagi atas perintah gereja. Saya mau seperti saudara kita, mohon maaf saya sebutkan, yang muslim. Dengan ustadznya, dengan ulamanya, semua patuh. Kok jemaat kita, pendeta pun dilawan gitu. Sehingga manakala di kawasan Danau Toba, mohon maaf Pak Ketua, mayoritas Kristen, tentu tanggung jawabnya lebih besar.
Tanggung jawabnya lebih besar. Umat Kristen harus tahu, Gamki harus tahu, tanggung jawab kita lebih besar demi kelestarian, demi keamanan, demi terbuka terhadap pendatang atau segala macam itu. Tapi kita melihat tidak ada yang menjadi panutan. Nah, jika gereja ini tidak kehilangan kekuasaan, apapun yang menjadi perintah gereja atau peran gereja atas sinergi koordinasi dengan pemerintah, pasti semua patuh. Tidak ada yang mau lagi. Ini sampai saat ini kita lihat hanya untuk memerintahkan menghentikan kolam apung. Waduh, saya nggak tahu di mana kendalanya atau setengah hati. Sampai saat ini tidak bisa dieksekusi. Itu contoh. Karena apa? Saya nggak tahu di mana salahnya atau sengaja atau gimana. Jadi Amang Pendeta, mungkin PGI sebenarnya punya peran penting. Bagaimana umat yang ada di sana mengerti kebijakan pemerintah pusat agar bisa tertata dengan baik. Sekarang penggundulan hutan, pembangunan gedung dan rumah atau penginapan di tepi pantai masih berlangsung dan berjalan. Dan juga PGI juga harus berani ketika terjadi seperti yang di Sigapiton, di Motung. Jangan pula warga lokal, masyarakat adat yang sudah hidup puluhan tahun dari generasi ke generasi terpinggirkan bahkan terusir. Gamki tidak pernah bicara. Di mana Gamki? Kita harus jujur. Seandainya saya ada kesempatan menjadi ketua Gamki, saya ribak itu semua itu. Tapi saya taat azas, saya paham lewat usia. Saya tidak pernah berpikir menjadi ketua. Mulai dari Kongres Bogor yang saya gugat, waktu terpilih Ketua Umum Mikhail Watimena, saya taat azas. Artinya apa? Jika saudara-saudara yang ada saat ini punya kesempatan di Gamki ini, pergunakanlah itu dengan sebaik mungkin. Ingat, melekat salib Kristus di dada saudara-saudara, agar moralitas juga dijunjung tinggi. Dan juga ketika ada penindasan dan penggusuran atas nama apapun harus dilawan. Mari kita dukung gereja, mari kita dukung PGI ke depan jika PGI menggunakan hak itu dan kesempatan itu. Sekian dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk senioran kita, Bung Gelmok Samosir. Ya baik, satu lagi untuk saya kasih kesempatan pertama, ladies first, untuk para ibu-ibu atau kaum perempuan untuk memberikan pertanyaan. Saya kasih kesempatan pertama. Yang kedua maksud saya. Kalau tidak ada kaum perempuan? Kalau tidak ada silakan. Untuk abangku yang sebelah kiri tadi, silakan diperkenalkan dirinya dan singkat, tepat, jelas pertanyaannya atau penjelasannya. Silakan, Pak. Ya, shalom. Salam. Terima kasih Bapak Moderator senior kami yang sangat baik. Izin kawan-kawan senior kami yang ada di sini juga DPC Gamki Sumatera Utara. Kami dari DPC Gamki Simalungun, perkenalkan Andar Saragih, saya ketua dan tadi ada Marga Purba sekretaris kami. Kami baru dilantik seminggu yang lalu. Jadi terkait Danau Toba, terima kasih kepada Gamki Sumatera Utara telah menghadirkan narasumber kita yang menurut kami cukup pas dia untuk peruntukannya. Melalui Ketua DPR Desu, khususnya kami dari Simalungun Ketua, mungkin Ketua sangat tahu kali bahwasanya baru-baru ini ada demo masyarakat besar-besaran Ketua. Karena berbicara destinasi Ketua, hampir omong kosong dia Ketua kalau jalan mengarah ke sana, sering berjatuhan motor Ketua sama mobil Ketua. Yang tiba-tiba lah masuk jurang, ini 3 hari yang lalu Ketua, ada motor sedan yang sangat cantik, tiba-tiba masuk jurang karena longsor jalan Ketua. Jadi kami juga sangat apresiasi, kami saksikan Komisi D dulu sudah berrapat membantu sedikit pemeliharaan yang tahun ini sudah berjalan Ketua, nampak gambar Ketua ada di sana. Namun kami juga memohon Ketua karena kemarin minggu yang lalu Pak Gubernur juga dari Raya, dia janji tahun depan katanya jalan kami menuju pintu gerbang
destinasi kita yang kita bicarakan mulus katanya ketua. Cuman kami di sini mohon informasi ketua dari ketua. Kami sangat bangga tadi ketua, kami dengar kami saksikan sangat vokal kali ketua. Karena kalau ketua vokal kali, ketua mau membantu jalan kita itu, kami yakin jadi barang itu ketua. Jadi kami mohon ketua, janji Pak Gubernur, janji Komisi D juga, ketua ada di dalam, ada videonya ketua di Facebook. Kami mohonlah ketua dikawal itu terus. Mana tahu ada informasi ketua bisa bagikan sama kami, biar ada juga oleh-oleh kami pulang, karena kita tahu Gamki selain wadah kaderisasi, utamanya sesuai tema dan subtema kita, harus berguna Gamki ini untuk daerah yang kita cintai ketua. Ketika tidak berguna sama saja, untuk apa Gamki ini ada. Kami sangat sepakat dengan senior kita tadi Bang Gelmok. Terima kasih Bang, salam kenal Bang, salam hormat Bang. Kami juga sangat setuju. Kiranya kawan-kawan kami yang di sini nanti pemilihan sudah padat. Tiba acara gini jarang-jarang orangnya. Mudah-mudahan tidak itu saja motivasi kami. Walaupun nanti memang siapapun yang terpilih itu adalah mimpi kita bersama. Kita harapkan yang terpilih itu yang menang bisa merangkul yang kalah. Supaya jangan lagi ribut-ribut, malu kita ribut-ribut terus. Ini sudah hampir 2 tahun kabarnya ketua sama pimpinan gereja kami. Sudah 2 tahun lewat kepengurusan. Ke depan nanti ketua terpilih sama kabinetnya tepat waktulah. Kita harus disiplin selaku organisasi yang dikehendaki Tuhan seperti yang tertulis di depan itu. Kepada Bapak dua dari gereja seperti kata Bang Gelmok tadi, kami harapkan tetap juga PGI bisa memandu, sangat berperan di depan, karena kebetulan daerah kita di Danau Toba sana hampir mayoritas kita Kristen. Jadi PGI kami harapkan di depan supaya memang masyarakat di sana bisa menyambut wisatawan dengan lemah lembut, karena itu kadang kelemahan juga Pak dari PGI, Pak Barus, tulang kami, kebetulan mertua saya mamaknya baru Barus. Kami harapkan juga PGI mempunyai seruan bahwasanya kita masyarakat di sekitar Danau Toba, masyarakat yang baik-baik, welcome, tidak membuat harga di luar dari bandrol sehingga orang takut datang. Demikian dari kami Gamki Simalungun, kami ucapkan terima kasih. Horas. Tadi itu dengan Bapak Bang siapa tadi? Andar Saragi senior. Andar Saragi ya? Siap senior. Oke, terima kasih. Saya kira untuk menghemat waktu silakan Ketua. Ya, terima kasih moderator. Pertama tentu saya memberi jawaban buat Abangku Bang Gelmok. Kami sadar ada Perda nomor 1 tahun 90 tentang kawasan Danau Toba. Dan ini abang orang yang kesekian minta itu direvisi. Tapi tentu ada banyak tugas kami karena abang tahu betul tentang Perda itu bukan semudah yang kita bayangkan. Hari ini kalau kita mendesak pihak Satpol PP, pihak terkait lainnya untuk menegakkan Perda nomor 1, kita pastikan masyarakat sekitar Danau Toba yang lawan pemerintah. Karena kalau jarak di Perda itu diatur jarak lebih kurang 100 meter. Membangun dari pintu pinggir Danau Toba ke darat. Di sepanjang jalan pinggir Danau Toba aja pun orang dari atas danau membangun. Namun tentu itu yang harus kita revisi. Itu tugas kami Bang. Tapi kami yakinkan Bang, untuk mendukung Danau Toba, salah satu hari ini kami telah membuat pansus kehutanan. Karena kita sadar betul beberapa hutan di sekitar Danau Toba yang lagi betul-betul sangat-sangat memprihatinkan. Hari ini pansusnya lagi berjalan. Namun tugas utama kami tentu merevisi Perda yang saya pun masih SMP itu Bang. S1 SMP yang perdanya itu. Hari ini memang harus diperbaiki. Karena sia-sia Perda itu kalau tidak diperbaiki, sepalang kita tegakkan. Bisa kita tegakkan. Kita udah tengok di Aranggaol, di Pasir Putih, di Balige, sekitar Danau Toba, semuanya melanggar Perda. Nomor 1 itu. Kalau itu kita tegakkan, kami pastikan 90,9% masyarakat Danau Toba akan lawan pemerintah. Maka terima kasih Bang, itu masukan yang sangat baik buat kami. Namun tentang SDM yang kami maksudkan Bang, tentu
paling utama SDM di lingkungan Danau Toba. Keramat taman. Kita harus jujur, kita masyarakat Danau Toba sekitarnya. Saya asli masih Balige, masih Toba, bukan sekedar caplok-caplokan. Walaupun keluarga besar kami ada di Tampol Tengah, tapi tidak bisa kami pisahkan dari Danau Toba. Kita tidak bisa dipisahkan dari Danau Toba. Kita harus akui keramat taman yang perlu ditingkatkan. Itu bagian dari SDM yang kami maksud. Infrastruktur tentu kalau sekitar Danau Toba adalah tugas nasional, KSPN. Tugas Sumatera Utara tentu ada bagian. Di Samosir 2001 kami pastikan ada pembangunan perbaikan jalan dari 3 ruas jalan di Pulau Samosir, 1 ruas jalan kami pastikan masuk di 2021 untuk mendukung kawasan Danau Toba. Mohon izin Bang kalau tidak memuaskan jawaban kami. Dan buat Bang kami dari Simalungun Bang, kami sadar betul, DPRD sadar betul, saya sadar betul. Abang tidak usah ragu, kami lebih mengegokan daerah pemilihan kami. Kita tahu seluruh ruas jalan provinsi yang di Sumatera Utara ini paling panjang ada di Simalungun. Terpanjang itu di Simalungun. Iya kan Bang? Sepertiganya itu di Simalungun. Dan paling parah. Namun Abang juga harus akui, hari ini, tahun ini dikerjakan 24 miliar jalan, salah satu ruas jalan provinsi yang ada di Simalungun. Udah puluhan tahun tuh Bang. Cukup hancur lebur, cukup hancur sangat parah, bagaikan kubangan. Namun hari ini ada ruas jalan yang kami perjuangkan untuk masuk. Saya tidak klaim partai, saya tidak klaim diri atau kawan-kawan saya yang ada di Simalungun. Itu adalah berkat DPRD Sumatera Utara. Sebelum kawan-kawan masyarakat yang demo, yang pakai spanduk, kami udah anggarkan, udah berjalan. Tapi kalau untuk sekaligus Bang tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tapi tahap bertahap telah kita lakukan. Kalaupun ada jembatan yang bermasalah, itu belum periode kami. Namun kami tidak lepas tanggung jawab. Kita saksikan tugas kami di 2022 Bang. Di R2022 saya yakinkan palu, tangan ini memegang palu. Banggar Badan DPRD Sumatera Utara. Saya yakinkan tugas kami selama kami masih ada di DPRD Sumatera Utara. Kami yakinkan setiap R ada pembangunan jalan di Kabupaten Simalungun. Yakinlah Bang. Sebelum Abang sampaikan, udah kami lakukan. Udah kami lakukan, bisa kita cek. Yang kalau dia lurus ke raya, dia belok kiri. Nama jalan mohon maaf saya tidak tahu betul. Tapi kami akui itu belum maksimal. Karena cukup banyak, ada di Nias Utara. Yang juga jalannya cukup parah. Dan hampir sama di kabupaten kota lainnya. Namun anggaran kita hanya 14 triliun lebih kurang. Tentu di situ masuk gaji, belanja rutin, dan lain sebagainya. Maka kalau saudara gubernur berharap ada pinjaman, biar tambah 1T, hari ini kita alokasikan 1T untuk infrastruktur untuk PU di Sumatera Utara, untuk R2022. Ini sejarah baru pernah. Namun itu semua adalah berkat doa masyarakat, dorongan masyarakat. Kami harus berani membuktikan bisa membangun infrastruktur tersebut abangku. Dan enggak pun Pak Gubernur berjanji Bang, itu akan kami wujudkan juga itu Bang. Apalagi kalau saudara gubernur mau berjanji, mau menyampaikan, ingatkan juga. Supaya masuk. Apalagi salah satu tim TAPD-nya ini putra Simalungun. Orang Kabiro Keuangannya orang Simalungun kan. Saudara Ismail Sinaga. Ingatkan aja Bang. Tapi kan bukan Simalungun aja yang 33 kabupaten kota ini. Banyak yang perlu kita perhatikan. Kepulauan Nias. Kita bisa sama-sama ke Nias kita saksikan. Dan hanya satu jalan kabupaten yang tidak ada jalan provinsi di Sumatera Utara ini. Tepatnya Kabupaten Labuan Batu Selatan Bang. Kalau lainnya itu semua ada jalan provinsi. Semuanya ada jalan provinsi. Hanya Labusel yang tidak ada. Tapi yang parah-parah itu, salah satunya yang terparah Simalungun, yang kedua Nias Utara, dan selanjutnya di Kepulauan Nias. Itu juga kita harus jujur. Sebelum kejadian longsor semalam, duluan Nias Utara. Ada Nias Utara ini. Nah, di Nias Utara juga ada kejadian banjir besar. Yang juga menghancurkan jalan provinsi. Kalau kita jalan hampir 1 lutut. Yang kedua, ketiga ledong. Antara Asahan,
Tanjung Balai, Labura. Kami sudah keliling bang, dan kami tidak menepuk dada. Saya pastikan Prode kami yang mau pimpinan DPRD turun sampai semua jalan provinsi yang ada di Sumatera Utara ini bang. Ketepatan saya masih muda, maka saya agak hobi turun untuk ikut bang. Bisa bang buktikan Prode berprode DPRD Sumatera. Saya tidak mau menyalahkan DPRD sebelumnya. Karena saya nggak punya niat juga untuk DPRD Sumatera Utara lagi bang. Ingin DPR RI, itunya. Kan itu kan. Amin. Kalaupun Gamki mau mendoakan. Nah, mungkin itu, tapi tulang sebelum ke Amang Pendeta saya harus akui. Saya sewaktu memberangkatkan pemilu, banyak gereja yang memberangkatkan saya itu tidak boleh saya lupakan. Banyak gereja yang memberangkatkan saya. Kalau dari bansos saya bisa kita buktikan, silakan periksa di Biro Binsos. Saya pastikan 2/3 adalah gereja. Silakan buktikan di Biro Binsos. Dan hari Sinode Godang, mohon izin saya agak melenceng sedikit. Sinode Godang HKI kita masukkan pada saat itu 500 juta. Saya yang masukkannya di APBD Sumatera Utara. Yang baru-barusan disiantar. Maka kita terbuka ketika memang ada acara-acara besar Gamki ke depannya, mari kita berdialog. Mari kita berkomunikasi. Supaya apa yang bisa kita ambil hak kita di APBD itu, mari sama-sama kita komunikasikan. Jangan begitu bengkak meletus, kan tidak mungkin juga. Kalau memang agenda kita tahun depan, kita bicarakan tahun ini. Karena ada SPD yang mengatur kita. Mungkin itu pun kalau masih ada kita siap juga ini kalau ada buka dialog. Oke, Ya, terima lanjut. kasih Bang Buru. Silakan nama Bapak Pendeta Barus. Dari saya yang mewakili PGI Wilayah Sumatera Utara, itu merupakan otokritik bagi gereja. Ya. Dari penanya tadi bahwa belum maksimalnya peran gereja dalam rangka perannya sebagai garam dan terang dunia, yang dalam hal ini organisasi pemuda Gamki dan GMKI adalah mitra dari PGI Wilayah Sumatera Utara. Marilah kita bersama-sama. Dan masukan tadi akan menjadi masukan juga bagi kami, karena kami akan sidang wilayah pada bulan November ini, tanggal 10 sampai 14 di Piaraja, Pak. Dan topiknya tentang Danau Toba juga ada, membahas tentang itu. Bagaimana nanti kearifan lokal di tempat itu mendapat peran juga, tidak terdiskriminasi oleh karena proyek-proyek yang raksasa ini. Itu peran gereja saya pikir. Dan di sanalah juga mari kita hand in hand. Gamki dan PGI wilayah bergerak bersama untuk bisa menjadi garam dan terang di kawasan Danau Toba itu. Supaya peran kekristenan itu lebih nyata di negara Pancasila ini. Dalam gerakan ekumenis yang kita bangun dan jiwa nasionalisme yang terpelihara dengan baik sebagai warga gereja, sebagai pemuda gereja. Dan juga organisasi-organisasi mahasiswa Kristen di Indonesia. Dan juga pemuda-pemuda gereja yang belum mungkin masuk ke kedua organisasi ini. Jadi justru pertanyaan tadi saya kembalikan kepada kita sebagai Gamki. Mari kita secara bersama-sama memberikan masukan, tentunya dari aspek politiknya Gamki lah yang di sana. Kami PGIW adalah bagaimana mempersiapkan 36 sinode di Sumatera Utara itu memiliki warna yang sama terhadap visi dan misi, supaya kita kesejahteraan kota itu juga adalah kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba itu. Nah, itu saya pikir yang bisa saya tambahkan dari penanya tadi. Terima kasih Pak Samosir dan juga adik saya yang dari Simalungun, Pak Saragi. Makasih Pak Moderator. Makasih Bapak Pendeta. Oke, tepuk tangan atas penjelasannya. Kalau kurang bisa ditanya lagi, tapi nanti setelah sesi ini, kalau bisa udah selesai bisa bincang-bincang ya. Karena waktu kita juga tadi saya bilang 20 menit sesi tanya jawab. Tapi untuk menghargai dan juga
memberikan statement-statement. Ada di sini abang-abang kami, kakak kami dari caretaker atau dari panitia. Saya berikan kesempatan satu orang bertanya. Ada dari caretaker atau panitia, ada hadir? Karena waktu kita sudah habis. Ada dari panitia caretaker? Oke, kalau tidak ada lagi, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita, saya berikan kesempatan untuk ketua dan amang pendeta untuk memberikan closing statement. Terima kasih, silakan Ya, Pak. terima kasih Tulang. Ya, sekali lagi di kesempatan ini saya atas nama DPRD Sumatera Utara, Rahman Sasibarani, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, tentunya di Komperda hari ini kita tidak sekedar membahas yang namanya Danau Toba, walaupun itu salah satu yang sangat penting kita bahas. Closing statement saya tentunya saya yakin, saya pastikan Komperda hari ini bisa menyusun program-program kerja yang pijakan akan dilakukan ke periode yang akan datang, ke periode siapapun yang terpilih di Komperda hari ini. Dan kami berharap tentunya Gamki ke depannya dapat bekerja sama lebih jauh dengan pemerintah maupun pemerintah daerah bersama DPRD Sumatera Utara. Karena saya membaca sejarah berdirinya Gamki, menurut Pendeta S. Bortosumikoyo dari Gereja Kristen Jawa, bahwa menjelang diadakannya Kongres Pemuda pada 9 sampai 11 Oktober 1945, maka didirikanlah Gamki pada tanggal 5 untuk membuktikan Gamki mulai berdiri sampai hari ini. Kami berharap untuk selalu bagian yang mendukung pemerintah dalam membangun dan berpihak kepada rakyat. Demikian, ikan kakap, ikan gabus, banyak cakap tidak bagus. Buah mangga, buah keni, buah apel, buah durian, itulah jenis buah-buahan. Iya, terima Salam. kasih. Ketua. Salam, salam. Silakan Bapak Pendeta, closing statementnya. Ya, terima kasih. Selamat Konperda DPD Gamki Sumatera Utara. Kami PG Wilayah Sumatera Utara berdoa agar Konperda ini berjalan dengan baik, menelurkan program-program yang konkret, khususnya dalam gerakan bersama kita, nasionalisme dan jiwa ekumenisme yang tinggi ke depan. Lewat program itu jelas nyata apa rencana kita ke depan sebagai Gerakan Angkatan Muda Kristen di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera Utara. Kiranya program-program yang ditelurkan konkret dan bisa menjadi kesejahteraan kota di Sumatera Utara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan meriah untuk panelis kita. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang untuk Bapak-bapak panelis, barangkali sebelum ke panitia. Ya, baik. Atas segala jerih payah, waktu yang sangat sempit itu Bapak sempatkan hadir untuk memberikan pencerahan, ya, informasi kepada anak muda Gamki Sumatera Utara ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kiranya ke depan Bapak diberkati, keluarganya berkati, segala pekerjaan, usaha, keluarganya, kita bisa berjumpa, bisa berdiskusi kembali dalam sesi-sesi yang lebih baik lagi atau lebih akbar lagi ya untuk kemajuan Sumatera Utara, ya. Jadi terima kasih kawan-kawan. Jadi dari paparan-paparan yang sudah disampaikan tadi, bagaimana peran kita bisa berkolaborasi, ya, bisa berkolaborasi, bahwa DPRD juga mendukung dengan paparan-paparannya tadi. Kita harus memberikan informasi atau bisa juga mendukung, ya, mengawal program-program dari DPRD Sumut, atau juga memberikan koreksi. Juga dengan PGI sudah tadi disampaikan, mari bersama-sama kita berikan pengawalan, kita berikan kerjasama bagaimana mendukung, memberdayakan agar pada masa kita bisa usahakan kesejahteraan kota di mana kita berada saat ini. Terima kasih, salam, selamat sore. Sebelum kita berpisah, karena tadi Bapak Ketua DPRD sudah mendapatkan souvenir, kami persilakan kepada panitia untuk memberikan souvenir kepada Bapak Barus, Pendeta Barus, untuk
Iya, untuk Diberikan oleh memberikan panitia, silakan. souvenir Ayo mewakili kita dari sambut. PGI, kami minta kesediaan Ketua DPC Deli Serdang, Kakanda kami Karana Ginting, untuk boleh menyematkan ulos. Musik.